Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Mumtaz dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur pasar dan keseimbangan pasar. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak dan produk yang dijual itu sama. Selanjutnya ada bentuk pasar persaingan sempurna. Di sini ada beberapa bentuk dari pasar persaingan sempurna, antara lain pasar persaingan sempurna non-monopoli, pasar persaingan sempurna non-oligopoli, pasar persaingan sempurna non-monopsoni, dan oligopsoni. Selanjutnya ada contoh dari pasar persaingan sempurna. Di sini ada beberapa contoh pasar persaingan sempurna yang ada di masyarakat, yaitu pasar beras, pasar sayur, pasar buah, pasar gandum, dan pasar modal atau bursa efek. Lalu ada kelebihan dari pasar persaingan sempurna, antara lain, yang pertama, memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih produk. Jadi itu kalian bebas milih produk apa aja, terserah kalian yang kalian inginkan dan butuhkan. Yang ketiga, pembeli merasa nyaman. Merasa nyaman akan hal apapun. Yang keempat, tidak ada kekuasaan di pasar. Lalu selanjutnya ada kelemahan pasar persaingan sempurna. Antara lain, yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, pasar persaingan sempurna menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Yang ketiga, biaya produksi pada pasar persaingan sempurna akan dimungkinkan tinggi. Tadi kan ada pasar persaingan sempurna, sekarang ada pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau satu penjual yang menguasai pasar. Dengan maksud lain yaitu terdapat satu penjual namun banyak sekali pembelinya. Bentuk pasar monopoli. Bentuk pasar monopoli antara lain pasar monopoli alamiah adalah pasar yang disebabkan oleh sesuatu yang alami. Monopoli tersebut terjadi karena suatu pihak mempunyai kondisi atau situasi alam yang khas dan tidak dimiliki siapapun. Contohnya, tanah yang subur, iklim yang sejuk. Yang kedua, pasar monopoli masyarakat. Monopoli ini terjadi berdasarkan kondisi masyarakat, yaitu pada saat masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh dan khusus terhadap suatu barang atau produk. Yang ketiga, pasar monopoli undang-undang. Monopoli jenis ini dikarenakan adanya peraturan yang berasal dari kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Lalu ada contoh pasar monopoli. Yang pertama ada pasar monopoli listrik, yang kedua ada pasar monopoli bahan bakar, yang ketiga ada Telkom, dan yang keempat ada PT KAI. Lalu ada kelebihan pasar monopoli. Apa aja sih kelebihan dari pasar monopoli? Yang pertama, keuntungan produsen atau penjual lebih banyak. Jadi penjual itu memperoleh keuntungan yang lebih besar, lebih banyak ya. Yang kedua, ada inovasi dan kreativitas produsen selalu muncul. Mereka mempunyai segudang ide yang ingin mereka lakukan dan mereka ciptakan produk-produk baru di masyarakat. Yang ketiga, terdapat banyak industri yang berkembang pesat. Selain ada kelebihan, di sini juga ada kelemahan. Kelemahan pasar monopoli yaitu sering terjadi pemborosan. Yang selanjutnya, hanya satu pihak yang diuntungkan, yaitu si penjual atau produsen itu sendiri. Yang ketiga, pembeli sering dirugikan karena penjual memberi harga yang tinggi. Itu merupakan cara penjual atau produsen untuk mendapatkan untung yang banyak.
Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.